Aduh, kita nih. Di sini. Di sini. Ada dong itu. Segini tuh. Hah? Sini tuh. Sini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang sudah bergabung semua? Oh, belum Pak kayaknya. Bu Salma belum. Pak Sugianto belum masuk. Ibu Sutriani. Salma. Sutriani. Ya. Oh, sudah ada Ibu. Pak Bu Sutriani sudah masuk. Sisa Pak Sugianto dengan Ibu Salma. Bu Salma belum masuk ya? Belum Pak. Sama Pak Sutrianto.
Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya saya minta warahmatullahi maaf ya Bapak wabarakatuh. Ibu ya, karena sesuatu hal yang kita tidak sangka-sangka ya, sampai harus kita tunda. Seharusnya ruang kolaborasi pertama ini sudah selesai tadi, jam 6. Saya tidak tahu di perangkat saya bermasalah. Kita berdoa mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ya Bapak Ibu ya. Kayaknya memang sudah harus diinstal kembali. Amin, amin. Amin. Sudah slow respon. Baik Bapak Ibu, jadi saat ini kita berada di ruang kolaborasi pertama di modul 23. Bagaimana nanti kita akan membahas bagaimana kita akan menguatkan pemahaman kita tentang coaching, supervisi yang berbasis coaching. Saya kira di eksplorasi konsep kita sudah cukup banyak mendapatkan pemahaman tentang bagaimana materi coaching yang sebenarnya. Mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep mandiri, kemudian eksplorasi konsep forum diskusi. Saya kira di sana di konsep-konsep tentang coaching itu sudah kita pelajari. Mulai dari artikel-artikel, kemudian tayangan video, lengkap sebagai modal untuk kita bagaimana memahami ilmu coaching yang sebenarnya. Nah, saatnya sekarang kita akan bagaimana menerapkan ilmu coaching dalam latihan ya. Bagaimana kita berlatih melakukan praktek coaching. Jadi apa yang kita pahami di eksplorasi konsep, hari ini kita akan coba praktekkan. Jadi tujuan kita di ruang kolaborasi hari ini adalah bagaimana nanti kita akan berlatih melakukan praktek coaching di breakout room. Jadi ada berapa, yang seharusnya berapa kelompok ya? Ada 6 kelompok yang seharusnya berpasangan. Tapi karena terkendala di perangkat saya, sehingga saya membuka cuma 3 breakout room ya. Cuma membuka 3 board. Takutnya nanti bermasalah lagi kalau misalnya membuka banyak-banyak board. Tadi di kelas Makassar saya buka banyak board sampai bermasalah di perangkat saya. Makanya saya batasi, saya buka 3 board. Jadi untuk di board yang pertama itu nanti akan bergabung di situ kelompok 1, kelompok 2. Jadi sudah ada kelompoknya semua ya. Sudah, Kelompok 1 Pak. Ya, Pak. Sudah. itu siapa? Kelompok. Jadi dalam satu board itu ada 2 kelompok. Kita tidak persoalkan kelompok yang mana, yang pasti bahwa kehadiran kita di board adalah bagaimana kita berlatih menerapkan ilmu-ilmu coaching yang sebenarnya, ilmu coaching yang kita sudah pelajari. Bagaimana kita menerapkan coaching berdasarkan alur tirta yang kita pelajari. Itu yang penting. Jadi nanti di board bergantian saja, misalnya kelompok 1 diberikan 1 sesi untuk berlatih dengan pasangannya, kelompok 2 menjadi pemantau. Setelah itu, untuk kelompok 1, nanti kelompok 2 lagi. Jadi untuk 1 sesi, kelompok 1 nanti akan berperan sebagai coach dan sebagai coaching. Jadi untuk 1 sesi itu setiap TGP harus bisa memerankan 2 peran. Dia berperan sebagai coach dan dia berperan sebagai coaching. Begitu juga di kelompok 2 nanti. Jadi kalau kelompok 2 lagi yang melakukan praktek coaching, berarti kelompok 1 lagi yang jadi pemantau. Artinya bisa juga kelompok 1 atau kelompok 2 kalau misalnya mau memberikan refleksinya ya. Seperti itu ya. Jadi
karena saya tidak bisa membuka bor banyak-banyak, sehingga saya buat satu bor itu menjadi 2 kelompok. Dalam satu bor itu 2 kelompok yang akan melakukan latihan. Selamat bergabung Pak Sugianto. Sekali lagi saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi Zoom tadi atau sesi rukul tadi, tapi kita harus tunda karena ada masalah. Dan saya minta maaf kalau sekiranya ini sudah ada yang tidak nyaman ya. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, sudah hadir semua ya? Alhamdulillah semua sudah hadir. LPP yang belum masuk ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, barangkali Pak, saya minta tolong di Pak Sutami mungkin yang bisa pimpin doa dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran kita. Silakan Pak Sutami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, demi kelancaran ruang kolaborasi kita pada malam hari ini, diharapkan berdoa berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa pertemuan kita pada hari ini adalah bagaimana nanti kita akan berlatih melakukan praktek coaching. Jadi silakan direfleksikan kembali pengetahuan atau pemahaman-pemahaman yang kita dapat melalui konsep-konsep yang ada di eksplorasi konsep pada malam hari ini. Namun sebelum kita masuk ke praktek coaching, barangkali kita bisa mereview kembali apa yang kita sudah pelajari di modul 2-3 ini. Silakan kalau ada yang bisa membuat review apa yang kita sudah pelajari dari awal di modul 2-3 ini. Sebagai pembanding ya, sebagai acuan kita nanti bagaimana melakukan pembelajaran selanjutnya. Silakan yang bisa menyampaikan reviewnya, bisa raise hand. Apa yang Bapak Ibu ketahui atau apa pemahaman apa yang bertambah pada Bapak Ibu setelah mempelajari modul 2-3 ini? Apa yang sudah bagus, apa yang masih perlu diperbaiki? Silakan Bapak Ibu. Kita review kembali ya, sejauh mana pemahaman kita setelah melalui beberapa alur, apakah memang ada yang masih kita ingat dari materi yang kita sudah pelajari. Pak Sutami, silakan Pak Sutami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang paling mendasar sebenarnya setelah membaca modul 2-3 itu bahwa coaching yaitu didefinisikan adalah suatu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi dan berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja. Nah, coaching di sini adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Maksudnya ini adalah perubahan mindset dari coaching dari sesuatu yang sudah dia tahu menjadi lebih tahu. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih Pak Sutami. Cukup bagus apa yang disampaikan Pak Sutami. Merubah mindset ya, merubah mindset dari seorang coach
setelah mendapatkan ilmu coaching, bagaimana dia bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Itu barangkali maksudnya Pak Sutam ya. Siapa lagi? Barangkali yang lain bisa menyampaikan. Pak Zainal, silakan Pak Zainal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sutami, karena kebetulan apa ya, materi ini saya rasa sangat padat dan mungkin banyak yang apa ya, banyak yang tidak tersimpan di kepala saya. Jadi yang sempat saya ingat di pembelajaran coaching ini adalah bahwa coaching itu lebih menekankan kepada mengajarkan seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Kemudian di dalam coaching ini, di dalam melakukan percakapan coaching, seorang coach itu harus memiliki 3 keterampilan utama, di antaranya itu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga itu mendengarkan dengan rasa. Rasa ini akronim dari bahasa Inggris lagi kapan ini. Rasa ini akronim dari receive, kalau mohon maaf kalau salah pengucapannya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu rasa apa lagi itu yang kedua? Apresiasi kalau nggak salah ya, apresiasi. S-nya itu adalah bahasa Inggrisnya dari kesimpulan, dan yang A-nya yang terakhir itu akronim dari mengajukan pertanyaan. Kemudian apa lagi namanya nih? Kemudian di dalam modul ini juga menjelaskan bahwa di dalam melakukan percakapan coaching itu menggunakan alur Tirta, yang dimana Tirta ini merupakan akronim dari menentukan, pertama itu menentukan tujuan umum, yang kemudian yang kedua melakukan identifikasi, kemudian R-nya itu rencana aksi, dan TA-nya itu adalah tanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal. Cukup bagus pemahaman yang disampaikan oleh Pak Zainal ya. Hal ini membuktikan bahwa memang kita betul-betul memang menelusuri di eksplorasi konsep. Masih ada yang kita ingat, tinggal nanti bagaimana kita menerapkan di sesi latihan nanti. Masih ada lagi barangkali yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang materi kita di 23. Jadi ini bagi kita mungkin coaching ini merupakan sesuatu yang baru ya. Mungkin kita pernah melakukan di sekolah, tapi kita belum tahu apakah yang kita lakukan itu adalah coaching atau sekedar pemberdayaan atau pengembangan diri yang lain. Karena ada di eksplorasi konsep kita sudah diberikan konsep-konsep tentang bagaimana perbedaan, ada banyak bentuk-bentuk pengembangan diri dan bentuk-bentuk pemberdayaan yang satu dengan yang lainnya itu berbeda dari perlakuan. Mulai dari coaching, kemudian fasilitasi, ada mentoring, ada training. Ya. Jadi ini yang harus kita paham. Mungkin selama ini kita sudah melakukan layanan bantuan kepada seseorang, tapi apakah kita yakin ini merupakan coaching atau sekedar fasilitasi, ataukah ini mentoring yang kita laksanakan? Inilah tujuan kita melakukan latihan, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini betul-betul kita menerapkan ilmu coaching yang sebenarnya. Kita betul-betul paham bahwa seperti ini loh yang namanya coaching. Bagaimana yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi, ada 3 esensi dari coaching sebenarnya: bagaimana menjadi pendengar, bagaimana mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang kita ajukan ini pertanyaan yang berbobot. Artinya apa? Bahwa pertanyaan kita ajukan kepada coach itu memang berusaha mengeksplorasi ke potensi yang ada pada diri coach. Tanpa sadar, sebenarnya kita sudah masuk masuk mengeksplorasi apa potensi yang dimiliki oleh coach. Tanpa dia sadari ya. Nah, disitulah keterampilan bagaimana keterampilan kita membuat pertanyaan. Kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian mendengar aktif ya, nyimak ya. Artinya apa? Bahwa dalam itu kita tidak memberikan solusi,
Tidak memberikan solusi, tetapi menggiring coach untuk bagaimana menemukan solusi itu sendiri. Itu. Jadi merupakan bagian dari pemberdayaan yang berbeda dengan bentuk-bentuk pemberdayaan yang lain. Suatu saat kita akan menjadi kepala sekolah, ataupun saat ini Bapak dan Ibu sudah menjadi kepala sekolah, ilmu coaching ini akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat. Bagaimana kita melakukan atau menerapkan ilmu coaching itu sebagai kepala sekolah kepada guru, kemudian guru kepada muridnya, ataupun misalnya guru kepada rekan sejawat. Ini akan sangat berguna. Jadi tugas kita bagaimana menguatkan pemahaman kita tentang coaching yang sebelumnya. Pada akhirnya nanti di aksi nyata nanti kita akan dihadapkan pada praktek melakukan coaching yang sebenarnya. Bagaimana melakukan coaching terhadap rekan sejawat, atau bagaimana nanti kita akan melakukan coaching terhadap salah seorang kepala sekolah misalnya. Kalau misalnya kita selaku pengawas ya, kalau selaku pengawas dia harus paham bagaimana melakukan coaching terhadap seorang kepala sekolah. Begitu juga dengan kepala sekolah bagaimana melakukan coaching terhadap teman guru. Kemudian coaching juga antara guru dengan rekan sejawat. Pentingnya coaching. Saya kira kita sudah paham semua apa tujuan dari konsep coaching yang kita terapkan. Minta tolong Ibu Norma, mikrofonnya bocor Ibu Norma. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi tugas kita hari ini adalah bagaimana nanti kita mencoba menerapkan ilmu coaching melalui latihan ya, dengan harapan bahwa dengan banyak berlatih seperti itu kita akan lebih paham lagi konsep implementasi dari coaching yang sebenarnya. Tidak perlu malu ya. Di sini nanti kita akan berperan antara coach dengan menjadi coach dan menjadi coach. Bagaimana posisi kita pada saat menjadi coach, bagaimana posisi kita pada saat kita memerankan sebagai coach. Yang akan nanti dinilai bagaimana nanti pada saat Bapak Ibu menjadi seorang coach. Bagaimana apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat melakukan coach. Apakah yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan kaidah coach yang sebenarnya, ataukah sebatas pada kegiatan fasilitasi, mentoring, ataupun training yang kita lakukan. Ini nanti akan kelihatan bagaimana bedanya ya. Di mana berbedanya. Jadi nanti juga ada refleksi pada saat kita nanti latihan. CGP ditugaskan juga membuat refleksi dari latihan yang dilakukan. Jadi ada banyak waktu yang disiapkan untuk kita di breakout room, untuk kita gunakan bagaimana berlatih. Jadi silakan diulang-ulang. Kalau salah diulang lagi. Karena untuk pertemuan di ruang kolaborasi kedua nanti ya, kita tidak bisa lagi mengulang, tapi kita sudah memang langsung praktek di depan teman-teman, di depan semua CGP. Jadi nanti kita akan praktek langsung di situ, dan CGP yang lain itu akan berperan sebagai pemantau. Itu nanti yang akan menyampaikan, oh koreksinya di sini. Misalnya cara membuat pertanyaannya harus begini. Nah, itu bagian dari penguatan nanti ya. Jadi yang kita persiapkan hari ini adalah bagaimana nanti kita melakukan latihan di breakout room. Jadi bentuk latihannya nanti bagaimana setiap pasangan itu membuat skenario dulu. Apa masalah kira-kira yang akan diangkat, kemudian diterapkan ilmu coaching. Bisa kejadian sehari-hari di sekolah, apakah misalnya antara guru dengan guru, ataukah misalnya ada yang berani mengambil peran kepala sekolah kepada gurunya, ya silakan diperankan. Jadi Bapak dan Ibu akan berperan, apakah Bapak Ibu memilih peran sebagai kepala sekolah, memilih peran sebagai pengawas, ataupun memilih peran sebagai guru. Karena CGP itu memang sudah dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas ya Bapak Ibu ya. Kalau artinya yang sekarang ini belum sempat menjadi kepala sekolah, dan memang CGP ini pada saat
nanti status sudah guru penggerak, itu memang dipersiapkan untuk menjadi seorang kepala sekolah dan seorang pengawas. Sehingga ilmu coaching ini nanti akan sangat bermanfaat. Kalau kita sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana kita melakukan coaching terhadap kalau kita seorang pengawas, bagaimana kita melakukan coaching terhadap kepala sekolah. Itu juga dengan kepala sekolah kepada guru. Begitu juga dengan guru dengan rekan sejawat. Begitu juga guru dengan siswa. Nah, itu pentingnya di situ ilmu coachingnya. Nanti pada saat kita nanti latihan itu akan kelihatan. Oh, ini betul-betul menerapkan kaidah-kaidah coaching yang sebenarnya. Bagaimana menyampaikan bagaimana menyampaikan pertanyaan, bagaimana menyusun pertanyaan yang baik. Nah, kadang-kadang praktek coaching seperti ini yang coach itu lebih banyak yang berbicara ya dibanding coachingnya. Yang seharusnya yang mau dieksplor adalah coaching. Jadi yang disampaikan Pak Zainal tadi bahwa sebagai pendengar harus bisa mendengarkan, menyimak, kemudian membuat pertanyaan berdasarkan apa yang disampaikan. Nah, itu di situ keterampilan seorang coaching terlatih pada saat itu ya. Bagaimana kita membuat pertanyaan dari statement yang sudah dilakukan oleh seorang coach. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke ruang latihan, barangkali sedikit ada panduan ya, supaya kita bisa jadikan acuan untuk bagaimana nanti kita berdiskusi. Bukan berdiskusi ya, bagaimana nanti kita melakukan latihan di breakout room. Sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Bagaimana, sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Makasih ya Bu ya. Jadi saat ini kita berada di modul 23 coaching untuk supervisi akademik. Jadi pentingnya coaching ini untuk melakukan supervisi akademik. Saya kira di eksplorasi konsep saya sudah membaca semua apa yang dituliskan Bapak Ibu di lembar tugas-tugasnya ya. Namanya kegiatan supervisi itu sebuah hal yang menjadi momok, sebuah hal yang justru membuat ada yang menuliskan di sana pada saat dilakukan supervisi merasa gugup, ada yang merasa deg-degan. Padahal sebenarnya kalau kita pahami supervisi akademik sebenarnya itu adalah bahkan layanan bantuan ya. Layanan bantuan yang diberikan oleh seorang supervisor kepada seseorang. Baik dia guru, kemudian kepala sekolah, ataupun kepada murid kita. Itu layanan supervisi akademik. Jadi tidak perlu takut sebenarnya. Tapi karena kita tidak paham bagaimana supervisi itu, sampai akhirnya ada rasa canggung, ada rasa khawatir, deg-degan karena setiap kita akan melakukan kegiatan supervisi. Jadi sesi kita pada kali ini adalah durasinya 4 jam pelajaran atau 180 menit, setara dengan 3 jam waktu normal ya. Jadi kita akan berada di room ini selama 3 jam. Jadi karena kita mulai dari tadi jam 7 ya, kemungkinan kita selesai jam 10. Mudah-mudahan waktunya Bapak Ibu bisa fokus ya sampai di jam 10 nanti. Kemudian ini capaian yang penting di sini bagaimana capaian khusus yang kita mau capai di pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan konsep coaching secara umum. Saya kira tadi review yang kita dengarkan dari Pak Sutami, kemudian dari Pak Zainal, merupakan bukti bahwa kita sudah punya pemahaman tentang konsep coaching yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa menggambarkan coaching yang sebenarnya.
Kemudian yang kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Jadi di sini nanti akan kelihatan bagaimana kita bisa membedakan antara kita selaku mentor atau selaku konselor atau selaku fasilitator pada saat kita sudah latihan. Dia akan kelihatan ya, sebenarnya peran apa yang kita perankan di situ. Yang kita harapkan bahwa yang kita buat saat ini adalah bagaimana setiap CGP bisa berperan sebagai seorang coach. Jadi kita tidak berperan sebagai mentor, konselor, ataupun fasilitator. Kemudian selanjutnya menjelaskan konsep coaching dalam pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Saya lupa pengaturannya ini ya. Seharusnya otomatis masuk. Terima kasih Pak Idris sudah membersamai kita. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Jelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Jadi bagaimana konsep itu, bagaimana coaching itu bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dan kompetensi orang lain atau rekan sejawat. Atau paling tidak antara kepala sekolah kepada gurunya, rekan guru kepada rekan guru yang lain, ataukah selaku pengawas kepada seorang kepala sekolah. Itu konsep coaching dalam pendidikan, di dunia pendidikan. Kemudian menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memperdayakan untuk pengembangan kompetensi. Jadi saya kira paradigma berpikir coaching ini sudah dipelajari semua ya. Bahkan ada yang komentar-komentarnya sudah cukup bagus di eksplorasi konsep, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di sana. Jelaskan prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kemudian mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Jadi supervisi nanti yang kita lakukan, kalau misalnya Bapak sebagai kepala sekolah, ataupun misalnya Bapak ditugaskan sebagai tim supervisi di sekolah, yang diharapkan adalah bagaimana supervisi itu berbasis pada coaching. Bagaimana menerapkan coaching dalam supervisi. Membedakan antara coaching kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Ingat alur tirta, bagaimana alur tirta yang kita pelajari, mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, ini yang harus ada dalam latihan coaching kita. Bagaimana menentukan tujuan. Saya kira melalui video-video pembelajaran yang sudah kita nonton di eksplorasi konsep, saya kira sudah ada panduan di sana ya. Bagaimana melakukan coaching berdasarkan alur tirta. Jadi pahami mulai dari menentukan tujuannya, kemudian identifikasi apa persoalannya, apa masalahnya, kemudian apa rencana aksinya, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana solusi atau tanggung jawab. Tanggung jawab di sini ada solusi ya, ada alternatif solusi yang disampaikan oleh coach. Jadi pada saat ditanggung jawab itu berarti proses coaching yang kita lakukan itu sudah dianggap selesai atau sudah dianggap berhasil. Kemudian mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching. Coaching presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Ini disampaikan Pak Zainal tadi, bahwa ketiga unsur ini yang harus memang kita miliki, harus kita perkuat dalam melakukan praktek coaching. Kemudian menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi,
memecahkan masalah dan melakukan kalibrasi, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip, dan coaching. Jadi ada umpan balik ya, ada umpan balik yang diberikan oleh seorang coach kepada seorang coach. Umpan balik yang dimaksud di sini bukan solusi, tetapi bagaimana menguatkan alternatif solusi yang sudah ditemukan atau sudah dirumuskan sendiri oleh seorang coach. Jadi tugas kita sebagai sebagai coach, bukan kita mengarahkan bukan kita yang menentukan bahwa solusi ini yang harus ditempuh. Kita cuma bagaimana mengasah keterampilan bertanya, keterampilan bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengeksplorasi kompetensi yang ada pada diri seorang coach. Sehingga coach akan tanpa sadar dia akan menyampaikan potensi-potensi apa yang dia miliki ataupun keluhan-keluhan apa yang dirasakan, seperti itu ya. Sehingga diharapkan seorang coach itu memiliki keterampilan bertanya, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Selanjutnya, nah ini agenda kita. Review pembelajaran saya kira sudah ya, sudah. Aktivitas ruang kolaborasi 1 yaitu latihan. Jadi saya sudah sampaikan tadi, latihan ini nanti kita akan berlatih berpasangan masing-masing, masing-masing dengan pasangannya. Ini saya tidak bisa ini ya, harus ditutup dulu baru. Minta maaf para petang, mungkin dari tadi di pintu mau masuk. Dari tadi saya tak di pengaturan ini kayaknya tidak. Kita lanjut ya. Selamat bergabung para petang. Terima kasih sudah mempersari kita malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Terima kasih, Pak. bersama teman-teman kita malam hari ini. Kita lanjut. 1, ruang kolaborasi 1 itu latihan. Jadi saya sudah sampaikan tadi bentuk latihan bisa apa. Silakan buat skenario-nya. Jadi yang membuat skenario masing-masing kelompok, bukan semua dalam satu bor, tapi masing-masing kelompok. Cuma setempatkan dalam satu bor. Jadi misalnya kelompok 1, tetap yang berpasangan, siapa pasangannya di situ, buatlah skenario apa yang akan dibuat. Masalah yang akan dibahas di latihan coaching itu ya. Begitu juga dengan kelompok 2, nanti akan dipraktekkan. Kemudian yang penting di sini bagaimana setiap CGP berperan sebagai coach dan berperan sebagai coaching. Jadi ada 2 peran yang harus kita selesaikan di ruang kolaborasi. Dan harus bergantian ya, jadi bergantian kelompok 1 dan kelompok 2. Begitu juga kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dengan kelompok 6. Kemudian refleksi aktivitas pembelajaran. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk nanti kita di akhir, kita akan melakukan refleksi seperti apa pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk di sesi ini adalah bagaimana CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching dengan alur tirta. Jadi ingat alur tirta itu seperti apa? Apa yang harus diperhatikan dalam praktek coaching menggunakan alur tirta.
Ini kesepakatan belajar. Kira jelas ya. Kemudian ini pertanyaan pemandu. Bagaimana kita menguatkan pemahaman kita terhadap materi. Apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang tirta? Kemudian mengapa coaching diperlukan dalam pendidikan? Silakan dijawab sendiri. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang ilmu coaching? Kemudian peta konsepnya ini ya. Peta konsep dari coaching ini, yang pertama adalah konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Nah, ini materinya konsep coaching secara umum, kemudian coaching dalam konteks pendidikan. Kemudian yang kedua paradigma berpikir dan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Ini ada beberapa bagian juga yang harus kita pahami. Pertama, bagaimana paradigma berpikir coaching, kemudian prinsip coaching, kemudian prinsip dan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik. Saya kira ini bagian-bagian di eksplorasi konsep yang banyak membingungkan kita teman-teman CGP ya. Inilah bagian-bagiannya. Kadang-kadang harus kita cari satu-satu di apa yang menjadi tugas kita di eksplorasi konsep. Inilah semua yang seharusnya yang menjadi tugas-tugas kita di eksplorasi konsep. Kemudian kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Yang pertama kompetensi inti coaching, percakapan berbasis coaching dengan alur tirta dan umpan balik berbasis coaching. Jadi umpan balik yang kita berikan juga sudah berbasis ilmu coaching, bukan sekadar umpan balik yang kadang-kadang umpan balik yang kita berikan kalau misalnya difasilitasi atau di training ataupun misalnya di mentor, lebih kepada mensupport ya, berikan support. Tapi umpan balik yang kita berikan berbasis coaching ini memang harus kita harus pikirkan bagaimana umpan balik yang baik, yang bisa umpan balik yang berbasis pada coaching. Kemudian supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, itu ada beberapa juga materi yang harus dipahami. Pertama, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, kemudian tindak lanjut supervisi, dan selanjutnya kepala sekolah sebagai seorang coach. Mudah-mudahan dengan praktek coaching yang kita laksanakan pada hari ini, itu bisa kita terapkan nanti pada saat kita melakukan coach di sekolah kita ya, coach yang sebenarnya. Kemudian instruksi ini merupakan panduan kita di BOR ya. Jadi ini menjadi acuan kita bagaimana kita nanti berbuat di BOR atau membuat latihan di BOR. Yang pertama, coaching dilakukan dengan model tirta. Jadi silakan ditentukan apa tujuannya, kemudian identifikasinya seperti apa, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Jadi saya sudah jelaskan tadi ya, cuma dalam satu BOR itu ada 4 orang di bergantian. Kemudian CGP bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Kalau sudah jelas. Kemudian topik atau hal yang dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Jadi topik yang sederhana saja, tidak perlu kita terlalu jauh mengambil sebuah topik yang katakanlah topik yang luar biasa atau topik yang spektakuler, karena kita mau dikatakan mau lebih apa ya, hingga membahas topik-topik yang spektakuler. Jadi cukup yang topik-topik yang sederhana yang ada di sekitar kita, yang terjadi di keseharian kita.
Kemudian latihan coaching dilaksanakan di breakout room selama 60 menit. Masing-masing CGP berlatih coaching dengan durasi waktu 30 menit. Meliputi persiapan, pelaksanaan, kemudian refleksi diri. Jadi ada refleksi setiap kita selesai melakukan coaching atau latihan coaching. Ini pembagian grup kelompoknya, kelompok coachingnya. Nah, ini refleksi latihan coaching. Ini yang harus kita isi ya. Setiap kita setelah melakukan praktek coaching atau latihan coaching, ini yang harus kita tuliskan di sini sebagai bagian dari refleksi, bagian refleksi ya. Nama CGP-nya siapa? Kemudian tuliskan hasil refleksi Anda. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Jadi pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Atau apa yang Anda rasakan setelah di coaching? Ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian, tuliskan umpan balik apa yang disampaikan oleh coach kepada coach. Jadi pertanyaannya ini, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Bisa juga apa yang Anda rasakan setelah melakukan coaching. Jadi merupakan testimoni ya. Testimoni dari seorang coach terhadap apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah dilakukan oleh coach. Jadi ini bagian dari tugas kita, bagaimana membuat refleksi di akhir atau di setiap kita selesai melakukan latihan coaching. Lembar refleksi diri latihan coaching diisi oleh CGP setelah menyelesaikan latihan coaching di breakout room. Pengisian lembar refleksi diri dilakukan di board, dipresentasikan di main room. Jadi ingat, setelah kita buat di board nanti, kita refleksikan di main room. Main room di kegiatan kita hari ini. Jadi bukan di main room untuk besok. Kalau untuk besok, kalau kegiatan kita di ruang kolaborasi kedua besok, itu sudah praktek langsung. Jadi silakan Bapak dan Ibu berlatih hari ini, kalau misalnya salah silakan diulang, salah diulang lagi, sampai betul-betul bisa merasakan bahwa seperti inilah peran seorang coach. Silakan diulang-ulang, sampai betul-betul mahir ya. Karena pada akhirnya besok kita akan langsung praktek di ruang kolaborasi kedua. Jadi praktek kita nanti sudah disaksikan oleh semua teman-teman CGP. Jadi bukan lagi latihan ya, tidak boleh lagi diulang-ulang. Tidak boleh lagi kalau misalnya saat ini kita latihan mungkin bisa dengan ketawa-ketawa apa dan sebagainya ya. Mungkin kalau misalnya besok sudah harus memang serius. Kemudian refleksi aktivitas pembelajaran, karena di akhir ya. Apakah yang Bapak Ibu peroleh selama berlatih coaching dengan CGP? Kemudian apakah terkait keterampilan coaching yang perlu Bapak Ibu tingkatkan di kemudian hari? Saya kira ini barangkali merupakan acuan buat kita untuk melakukan latihan ya. Merupakan acuan untuk kita bagaimana nanti kita berlatih di breakout room. Sampai di sini ada yang masih perlu dijelaskan atau masih perlu penjelasan Bapak Ibu? Jelas? Jadi tugas kita, silakan Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, di sini tadi dijelaskan bahwa hari ini kita akan berlatih coaching, di mana kita memerankan dua peran antara menjadi coach dan coach. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah nanti yang kita susun naskahnya atau kita latihan ini ada dua kasus yang kita angkat atau cuma satu kasus, tapi perannya misalkan kita bergantian memerankan hal tersebut. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Zainal. Jadi skenario yang kita buat, masing-masing coach membuat skenarionya.
Masing-masing coach yang membuat skenario-nya, kemudian disampaikan ke coach. Sebentar saya akan skenario saya begini. Bagaimana seolah-olah coach ini mengalami hal apa yang disampaikan oleh coach. Artinya karena coach yang nanti akan berperan dan yang akan dinilai coach, makanya dia yang harus kuasai. Kalau misalnya suatu saat saya misalnya menghadapi masalah guru yang bermasalah dengan ini, saya bisa sampaikan seperti ini. Jadi coach yang menentukan skenario-nya seperti apa. Silakan disusun skenario-nya. Jadi pada saat kita menjadi coach, atau bisa juga coach yang menyampaikan ya. Bisa juga kalau misalnya menyampaikan masalahnya seperti itu, kemudian tapi itu tadi coach harus siap komitmen dulu bahwa saya siap kalau misalnya materi topik ini yang akan kita bahas. Seperti itu ya. Jadi ada komitmen dulu sebelum kita melakukan praktiknya. Kalau misalnya masalah ada teman guru yang merasa misalnya sampai bisa mengangkat salah satu contoh misalnya hal-hal yang sering dihadapi oleh teman-teman guru di sekolah. Kalau kadang-kadang dalam pembagian tugas ya, Pak Sutami, silakan Pak Sutami. Ya, mungkin maksudnya Pak Zainal, Pak, karena tadi kan nanti kan kita akan berperan sebagai coach dan berperan sebagai coach. Apakah coach dan coach nanti ini satu masalah saja yang kita bergantian jadi coach atau coachnya, ataukah apakah setiap kita menjadi coach itu diangkat permasalahan yang berbeda? Gitu, misalnya pada saat saya jadi coach, saya membahas masalah tentang teman mungkin tidak mau mengajar atau apa. Terus nanti kalau saya jadi coach, permasalahannya beda lagi. Gitu. Mungkin gitu Pak, maksudnya Pak Zainal nih. Apakah kita berangkat pada satu permasalahan saja, berperan sebagai coach dan coachingnya? Saya bisa tangkap, saya bisa tangkap ya. Jadi maksudnya di sini pada saat satu masalah kemudian peran itu juga yang diperankan. Kalau misalnya memang seperti itu ya oke, tetapi harus ada yang berbeda, Bagaimana misalnya Pak Zainal selaku coach menyelesaikan itu, jangan sampai cuma karena sudah dijalani Pak Zainal tadi waktu menjadi coach dengan masalah yang sama, berarti ini juga yang saya jalani. Itu yang kita takutkan. Jadi yang kita inginkan bagaimana setiap coach itu bisa menyelesaikan setiap masalah yang berbeda dengan cara yang berbeda. Itu yang kita inginkan. Jadi silakan cari permasalahan. Kalaupun misalnya coach yang mau menyampaikan permasalahannya, masalah ini kita bahas, ataukah coach sendiri yang menyampaikan, ya tergantung komitmennya. Kalau misalnya coach, ada masalahku seperti ini, coba-coba kita perankan seperti ini. Kalau misalnya ada peristiwa di sekolahnya, misalnya Pak Zainal, bagaimana menyelesaikan kalau masalah seperti ini kan melalui coaching. Silakan diangkat kalau misalnya ada masalah yang di sekolah yang sering terjadi ya. Kalau misalnya kadang-kadang ada teman-teman guru yang mengumpat karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini, misalnya kegiatan di sekolah, bisa diangkat. Bagaimana dia menjadi coach, yang guru yang ini menjadi coach, dan bagaimana seorang coach menyelesaikan masalahnya. Karena seperti itu ya. Jadi masalah yang kita angkat, kita usahakan berbeda ya. Karena kalau misalnya satu masalah untuk kita bergantian, saya kira tidak ada variasinya ya. Karena mungkin apa yang dijalani sebentar Pak Sutami, mungkin itu juga yang dilalui oleh Pak Zainal misalnya kalau satu kelompok. Yang kita inginkan bagaimana tiap-tiap dari coach itu menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi yang perlu kita perhatikan bagaimana menyusun skenario-nya, silakan dibuat skenario-nya seperti apa. Kemudian ada beberapa yang harus diperhatikan. Ada persiapan untuk coaching, kemudian pelaksanaan coaching dan refleksi. Kalau di refleksi ada yang tertulis. Jangan naik sini. Itu silakan buat refleksinya secara tertulis.
Jadi setelah kita masuk ke main room sebentar, keluar dari bor ini kita masuk ke main room, kita bisa sampaikan refleksi itu. Untuk kita bahas bersama-sama sebelum kita tutup pertemuan. Yang kalau misalnya apa yang kita buat latihannya hari ini sudah mantap betul, itu juga yang kita tampilkan untuk ruang kolaborasi besok, di ruang kolaborasi kedua. Kalau misalnya, makanya saya sampaikan, cari masalah yang memang betul-betul kita bisa merasa merasa betul-betul bisa mampu kita berperan sebagai coach di situ. Jadi pada saat nanti kita tampilkan di ruang presentasi atau di ruang kolaborasi kedua, kita tidak canggung lagi. Kita sudah betul-betul memahami masalahnya. Kira seperti itu ya. Jadi saya sudah bagikan link bor di WA. Mudah-mudahan ya, saya selalu berharap mudah-mudahan kita tidak terkendala sehingga bor kita berjalan dengan baik sesuai yang kita inginkan ya. Karena kalau waktu-waktu seperti ini jalur sibuk ya, kadang-kadang jaringan lalut kalau begini. Mudah-mudahan bor kita bisa berfungsi dengan baik. Untuk satu bor itu kita akan berempat di dalam satu bor, itu nanti akan bergantian berlatih. Silakan diulang-ulang. Ada banyak waktu kita di sini, silakan diulang-ulang. Kalau memang kalau memang belum mantap betul, kalau ada yang salah silakan diulang, tidak perlu takut. Nah, nanti kalau misalnya besok di ruang presentasi yang memang harus betul-betul sudah seolah-olah kita sudah melakukan coaching yang sebenarnya ya. Jadi ini sesi kita pada malam hari ini sekedar latihan. Sambil kita bersiap, saya coba buka dulu linknya. Pak Sutami bukan orang Bugis ya, Pak Sutami ya? Bugis, Pak. Bugis. Iya, Pak. Bugis Sidrap. Oh, saya pikir Pak Sutami itu orang Jawa. Sebenarnya beda dengan dialek Bugis ya, dialeknya orang Bugis. Oh iya, Pak. Kita juga kesulitan nukan bornya ini karena bukan kita gunakan ini lagi ya, akun ID belajar. Kadang-kadang yang kita gunakan itu sudah full, makanya harus menghapus rekaman-rekaman yang sudah mulai dari materi yang sebelumnya. Makanya
kapan kita tidak menghapus, mungkin jaringannya sudah. Silakan bergabung di boardnya Bapak Ibu. Eh, Jadi kita sudah bergabung Pak di BOR ya. Iya, silakan bergabung di board ya. Jadi keluar dari BOR ini dulu. Silakan keluar saja dari main room ya. Oke, oke. Jadi silakan bergantian melakukan latihannya Bapak Ibu ya. Izin Pak Irham, eh, Iya, iya. Iya, ya, Pak. kami apa tetap atau nanti setelah berdiskusi teman-teman baru kami masuk lagi atau gimana nih Pak? Eh, tetap di main room, Pak. Jadi kita Oh tetap iya, stay tetap di di main. Oh iya Ya. Pak, iya. Karena kita tidak mungkin ikuti semua bornya. Iya betul Pak, iya. Tidak usah masuk di bor Pak 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 Idris, Pak Rapetang juga Iya seperti siap. itu. Siap Pak, Iya. saya keluar dari Nah, BOR ya. Iya, iya. Iya. Karena nanti setengah mati kita yang mana kita mau pantau. Oh Ya. iya Pak. Jam berapa lagi masuk Pak di main room lagi teman-teman setelah dari bornya masing-masing? Jadi waktu kita di sini maksimal 60 menit ya. Kita 60 menit selesai Pak. nanti jam 10. Jadi Oh iya. setelah ini ada refleksi apa yang sudah dilakukan teman-teman di di BOR ya. Karena seperti itu Pak Rapetang, Pak Idris. Iya Pak siap. Atau boleh kami izin Iya, dulu iya. untuk keluar nanti kami masuk kembali Pak atau gimana? Iya. Bisa Oh iya, Pak, misalnya mau izin ya silakan Pak Idris. di Iya Pak, 30 makasih menit banyak Pak. Pak Irham. Saya Sebentar, izin Iya, dulu iya, iya. sebentar lagi. Pak ya. Nanti masuk Terima kasih lagi. Pak Idris. Iya. Ya, Kasih Pak. terima kasih Pak Pak Irham. Rapetang. Iya, 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 makasih banyak. Iya, sehat Ki Pak. Iya, iya, Assalamualaikum. iya. Salam.
Pak.